spastisitas itu arahnya kemana, sehingga positioningnya itu adalah posisi yang berlawanan dengan spastisitas, sehingga kita sebut juga antispastic position, ya, posisi antispastik, posisi yang berlawanan dengan spastiknya. Pada ekstremitas atas, pasien stroke itu biasanya spastiknya baunya elevasi retraksi, ya, baunya elevasi retraksi. Sendi baunya ADD, ya, ADD, kadang disertai dengan endorotasi. Sikunya fleksi, lengan bawahnya pronasi, pergelangan tangan dan jari-jari fleksi. Nah, biasanya begini, ya. Ini disebut tipe fleksi. Kalau disebut tipe fleksi itu yang mana tuh Pak? Sikunya. Yang dilihat di sini sikunya. Jadi kalau dia seperti ini adalah spastisitas tipe fleksi. Apa saja tadi? Elevasi, retraksi, ADD, endo, fleksi, pronasi, fleksi. Ada juga tipe ekstensi. Kalau tipe ekstensi bedanya hanya sikunya. Pak, ini enggak, ini masih fleksi Pak? Iya, tapi ini lebih ekstensi dibanding dengan ini. Nah, sehingga ini fleksi, ini disebut ekstensi. Posisinya seperti ini. Sama, ini sama, elevasi, retraksi, ADD. Nah, di sini agak ekstensi, ya. Terus kemudian pronasi, fleksi. Kemudian untuk ekstremitas bawahnya, kalau terangnya Pak, terangnya biasanya hanya tonus erector spine-nya meningkat, tidak sampai ada posisi yang aneh-aneh ya kalau terang. Selain itu, terang itu mendapat inervasi bilateral, ya. Terang itu mendapat inervasi bilateral. Jadi kalau ada orang stroke lumpuh sebelah kiri, terang yang sebelah kiri itu tidak sama sekali lumpuh, ya, karena dia mendapat inervasi bilateral dari otak. Tapi untuk ekstremitas, ya itu otak kanan mensarafi tubuh sebelah kiri dan sebaliknya. Nah, untuk ekstremitas bawah, spastiknya biasanya tipenya adalah ekstensi. Yang dilihat apanya? Lututnya, ya. Lututnya ekstensi. Terus di sini pelviknya sama, elevasi, retraksi, ya, elevasi, retraksi. Terus sendi panggulnya biasanya adalah endorotasi. Lututnya ekstensi. Kemudian ankle-nya plantar fleksi inversi, jari-jari mencengkeram. Nah, biasanya seperti ini posisinya. Ya, ini juga perlu diajarkan untuk sutradara sinetron, ya. Sehingga kalau memperagakan pasien stroke itu benar. Ya, saya beberapa kali melihat di sinetron itu pasien stroke-nya memperagakannya enggak benar dan enggak konsisten, ya, enggak konsisten. Ada juga yang tipe fleksi, yaitu lututnya tidak ekstensi seperti ini, tapi kemudian semi fleksi seperti ini. Tapi yang lain-lainnya tetap sama juga. Hanya sendi panggulnya yang semula adalah ADD endorotasi, ini menjadi eksorotasi. Ya, eksorotasi. Dan lainnya sama. Elevasi, retraksi, ini eksorotasi, di sini semi fleksi, kemudian ankle tetap plantar fleksi inversi, jari-jari mencengkeram. Nah, itu yang harus kita
hindari atau kita posisikan berlawanan dengan ini. Sehingga caranya gimana? Pada waktu positioning ya, pada saat tidur terlentang, maka kemudian kita ganjal seperti ini, kita tarik seperti ini, sehingga baunya ini adalah protraksi dan depresi. Ya, baunya protraksi, depresi. Berlawanan dengan tadi ya, tadi elevasi, retraksi. Terus kemudian sendi baunya sedikit ABD. Ya, kita tarik sedikit ABD. Terus sendi sikunya ekstensi. Terus kemudian ya, di sini kalau bednya sempit seperti ini, kita harus kasih stool di sini, kemudian kita kasih bantal di sini, sehingga kemudian tangannya posisinya seperti ini. Ya. Di sini protraksi, depresi, sedikit ABD, ekstensi, ekstensi, ekstensi. Ini juga boleh kita telungkupkan seperti ini. Untuk ini menjamin ekstensi pada wrist dan jari-jari. Tapi ini jadi pronasi, Pak. Ya tidak apa-apa. Yang betul dipronasikan atau disupinasikan, tergantung pasiennya. Enggak terlalu penting. Kadang-kadang disupinasikan begini, ini kemudian menggenggam. Ya, kalau sudah ada spastiknya, sehingga kemudian kita paksa supaya dia tidak menggenggam, kita paksa seperti ini murah. Ya. Jadi nanti lihat situasi. Kalau boleh memilih sih seperti ini, tapi ininya ekstensi bisa. Tapi kalau ininya nggak bisa ekstensi, maka kita telungkupkan. Oke. Terus untuk ini posisinya seperti ini ya, ekstremitas atasnya, kemudian ekstremitas bawahnya. Protraksi sudah dilakukan oleh bed, kecuali kalau kasurnya itu empuk banget sehingga kemudian ini mendelong ke bawah. Tapi kalau kasurnya seperti ini sudah didorong untuk protraksi. Ya. Karena apa? Karena anatomis dari bokong itu kan seperti ini. Kalau dia kemudian tiduran seperti ini, bokongnya jadi rata, ini kan mesti didorong ke atas. Jadi sudah protraksi. Ya, sudah protraksi. Kemudian untuk depresinya ya kita tarik ke bawah, ya. Terus kemudian kita posisikan mid posisi seperti ini. Kalau dia tipe ekstensi boleh diganjal bantal sedikit di sini. Kalau kemudian di sini menjadi plantar fleksi, inversi, ganjal bantal di sini. Ini ada dinding, ya, bantalnya ditaruh di sini sehingga dia posisinya seperti ini. Oke, jadi tidur terlentang kita posisikan seperti ini. Ini positioning, mencegah spasisitas. Nah, posisi seperti ini kita pertahankan selama 2 jam. Setelah 2 jam kita pindah posisinya. Maka kemudian posisi ini tiap 2 jam kita pindah, itu mencegah dikubitus. Ya. Jadi ini dilakukan secara bersamaan antara mencegah spastisitas dan mencegah dikubitus. Jadi positioningnya mencegah spastik, posisi itu kemudian kita rubah tiap 2 jam mencegah dikubitus. Nah, bagaimana kalau miring ke sisi yang biar Anda bisa melihat, berarti miring ke sana. Nah, kita yang harus memiringkan ya. Nanti bagaimana cara memiringkannya kita bahas di bed mobility di sini. Bed mobility.
Nah, misalnya dia miring ke sisi yang sehat di sini, maka kemudian ya ke belakang lagi, geser. Maka sisi yang sehat yang ada di bawah ini mau posisinya gimana pun terserah pasien. Ya, nggak kita urusi. Yang kita urusi adalah sisi yang sakit. Maka sisi yang sakit ini adalah kita ganjal bantal. Nah, posisinya seperti ini. Ya, ini protraksi sehingga pasiennya itu tidur miring setengah tengkurap. Ya, karena ini protraksi. Kemudian ini depresi. Jadi protraksinya itu mengarahnya ke sana ya, tidak ke sana. Nah, sehingga kemudian ini ada depresinya. Depresi, protraksi, siku ekstensi, pergelangan tangan ekstensi, jari-jari ekstensi semua. Posisinya seperti itu. Miring ke sisi yang sehat. Terus untuk kakinya gimana? Pinjam gulingnya. Oke. Maka kemudian kaki yang sehat yang ada di bawah posisinya bebas, terserah pasien. Kaki yang sakit yang berada di atas, kemudian kita ganjal guling seperti ini dengan posisi sedikit fleksi. Terus kemudian kalau di sini nanti plantar fleksi inversi boleh diganjal bantal juga sampai posisinya seperti ini. Ini sebetulnya guling ini hanya untuk kenyamanan pasien. Ya. Ini harus disangga guling itu untuk kenyamanan. Kenapa? Karena kalau tidak disangga guling, maka kemudian terjadi rotasi pada lumbalnya, sehingga pasien akan sebentar aja capek pada lumbalnya dan kemudian nggak tahan tidur miring. Ya, seperti Anda kalau tidur miring, Anda lebih nyaman memeluk guling. Itu karena seperti ini. Oke, seperti ini. Positioning ke miring ke sisi yang sehat. Ini kita lakukan 2 jam juga. 2 jamnya mencegah dikubitus. Ya. Tiap 2 jamnya berubah posisi mencegah dikubitus. Posisinya ini mencegah spastisitas. Nah, setelah 2 jam kita pindah miring ke sisi yang sakit. Nah, tetap miring ke sana. Anggap aja yang sakit itu yang di bawah. Yang sakit yang di bawah. Maka kemudian maka kemudian yang di bawah ini kemudian kita posisikan seperti ini. Pasien tidur miring, kalau tadi setengah tengkurap, ini setengah terlentang. Ya, tidur miring setengah terlentang. Tangan yang di atas bebas, ya karena ini normal. Kenapa jadi setengah terlentang? Karena ini harus protraksi. Ya, ini protraksi. Kemudian depresi, hingga ini agak ke bawah seperti ini. Ekstensi pada sikunya, ekstensi pada wrist dan jari-jari. Kemudian untuk tungkainya, sisi yang lumpuh itu di bawah. Kita posisikan sedikit semi fleksi seperti ini pada lututnya sudah cukup. Yang atas bebas, tapi juga kita ganjal guling seperti ini. Untuk apa? Untuk kenyamanannya. Bukan untuk mencegah spastisitasnya, tapi untuk kenyamanan. Ya, yang bawah ini yang kita posisikan sedikit semi fleksi pada lututnya untuk mencegah spastisitas tipe ekstensi. Ya, ini pasien akan seperti ini. Tidur miring setengah terlentang.
Nah ini juga 2 jam lagi. Sekali lagi tiap 2 jamnya mencegah dikubitus. Tapi positioningnya mencegah spastisitas. Sudah semua. Mencegah DVT. Nah untuk mencegah deep vein thrombosis ya berarti kita harus memperbaiki sirkulasi venanya ya. Untuk mencegah deep vein thrombosis di sini berarti kita harus mencegah mengalirkan venanya dengan lebih baik. Nah bagaimana cara mengalirkan vena? Mungkin tadi waktu positioning itu yang di sini kita ganjal seperti ini ya. Maka kemudian keseluruhan tungkainya itu bisa kita ganjal. Nah seperti ini. Nah kita melakukan seperti ini adalah sedikit mengelevasikan, sehingga kemudian oleh gravitasi air atau cairan atau darah itu bergerak dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Jadi kalau kita elevasikan seperti ini akan mengalir lebih baik. Cara yang kedua diapain? Dimasas Pak ya. Boleh Anda masas, terutama yang daerah betis di sini, dengan terutama pakai teknik yang effluorate ya. Anda masas seperti ini. Cara yang ketiga, aktif dorsifleksi plantar fleksi Pak, sehingga terjadi pumping action ya. Kalau ini nggak lumpuh, tapi ini lumpuh, berarti di passive movement Pak. Passive movement tidak memperbaiki sirkulasi darah. Nah terus diapain Pak? Dipakaikan stocking. Tapi stockingnya bukan stocking yang fashion ya, tapi stocking varises yang unsur compressionnya itu lebih kuat. Pakaiin stocking varises. Nah yang ini semua itu bisa kita minta tolong atau mengajarkan pada keluarganya untuk melakukannya, karena fisioterapi tidak 24 jam. Sehingga untuk positioning kita mengajarkan pada keluarga pasien, sing posisi kita juga mengajarkan pada keluarga pasien untuk bisa dilakukan dengan disiplin. Sehingga kadang-kadang dibuat jadwal ya, mungkin dimulai dari jam 12 siang atau mungkin jam 6 pagi, terserah. Jam 12 siang tidur terlentang, jam 2 siang miring ke sisi kanan, jam 4 miring ke sisi kiri. Buat jadwal agar keluarga pasiennya disiplin. Cara melakukannya diajarkan seperti ini. Begitu juga mencegah DVT-nya, kita mengajarkan kepada keluarga pasien bagaimana mengelevasikan, bagaimana memasas, dan bagaimana setelah ini semua selesai dipakaikan stocking. Oke, maka semuanya sudah kita lakukan. Komunikasi baru, mencegah DVT, mencegah kemasan RM, mencegah dikubitus, atrofi otot, spastisitas. Ya. Oke, masih ada waktu 5 menit. Ya, praktekkan bagaimana melakukan